Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pagi, hari Bu. ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Ibu minta tolong Inul? Silakan Inul, tolong pimpin doa dulu Inul. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Inul. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyinya akan dipandu sama Redita ya. Ya, Bu Guru. Baik, terima kasih ya Redita. Sama-sama, Ibu. Kemarin kan Ibu sudah bagikan itu link Google Classroom-nya. Semua sudah masuk ke Google Classroom ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Silahkan nanti di sana ada Google Form. Silahkan absen di sana ya anak-anak. Kemarin juga Ibu sudah kirimkan materi di WA Group. Gimana? Sudah ada yang buka materinya kemarin? Saya sudah belajar, Bu. Tuh ya Nula. Hari ini kita belajar apa Nula? Sistem persamaan linear 3 variabel, Bu. Iya, betul sekali ya. Nah, bisa dilihat di sana? Bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, Redita? Tujuan pembelajaran kita hari ini satu, menganalisis ciri-ciri bentuk sistem. Kedua, memodelkan permasalahan kontekstual. Terima kasih, Redita. Nah, kalian harus tahu nih manfaatnya kita belajar SPLTV itu kira-kira apa ya? Oke, gambar yang bagian atas ini gambar lukisan ya. Jadi di sini ada lukisan burung, ada lukisan orang menari. Jadi nanti setelah kalian belajar SPLTV, diharapkan kalian itu dapat menghitung harga satuan dari masing-masing lukisan yang Ibu tampilkan di atas. Sebelum kita ke SPLTV, kalian masih ingat nggak SMP kalian itu sempat belajar yang namanya materi sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV ini adalah salah satu materi prasyarat untuk kita akan masuk ke yang 3 variabel. Nah, kalau memang misalkan masih ingat, Ibu melihat ingatan kalian tentang SPLDV, join dulu kahoot.it-nya ya anak-anak. Akan persiapkan perangkat kalian menggunakan handphone, terus bagian Google-nya dibuat kahoot.it. Nah, ini sudah ada yang bergabung. Biar lebih cepat, kita mulai ya. Ya, Bu. Pertama, Ya, Bu. ya. Oke, kita mulai. Manakah yang termasuk SPLTV? Oke, waktu habis. Nah, ini ya untuk peringkatnya. Yang juara 3-nya Novi, juara 1-nya Rini Novianti. Nah, juara 1-nya siapa nih? Disalib saya sama Redita. Selamat Redita. Baik, ternyata pemahaman kalian tentang materi SPLDV itu masih sangat bagus. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok satunya Buje, Novi, Rini Andri. Kelompok 2, Rini Novian, Inul, sama Redita. Kelompok 3, Rini Dwi, Van, Helmina. Silakan sekarang buka dulu GC-nya. Cari bagian LKPD. Nah, di LKPD itu ada 2 permasalahan. Silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, ini masalah 1 ya, Bu. Kesalahan kedua, kelompok 1. Ada masalah kelompok 1? Ini masih kerja, Ini Bu. masih menemukan masalah, Bu. Oke, waktu habis. Silahkan dikirimkan semuanya. Oke, Ibu lihat dulu hasilnya. Wah, ini hasil kelompok 2 sangat bagus. Mungkin bisa bantu Ibu ya. Ya, Bu. Redita bisa langsung dipresentasikan aja ya permasalahan 1. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Permasalahannya yaitu turis Jepang membeli 2 lukisan tradisional Bali, 1 lukisan penari Bali, dan 2 lukisan burung jalak. Itu harganya Rp3.200.000. Kemudian turis yang kedua, turis Australia membeli 1 lukisan tradisional Bali dan 2 lukisan penari Bali seharga Rp1.400.000. Kemudian yang ketiga ada turis Jerman membeli 2 lukisan tradisional Bali, 2 lukisan penari Bali, dan 1 lukisan burung jalak seharga Rp2.900.000. Saya memodelkannya dengan X, Y, dan Z, yaitu X mewakili harga lukisan tradisional Bali, Y mewakili harga lukisan penari Bali, dan Z
mewakili harga lukisan burung jalak. Nah, itu. Sehingga tulisan yang banyak di atas tersebut bisa saya sederhanakan, dari kelompok kami sederhanakan lebih dalam bentuk matematikanya menjadi Oke, yang pertama sebelum disebutkan oleh Redita, semuanya dicocokkan ya hasilnya, LKPD-nya. untuk model pertama menjadi 2x plus y plus 2z sama dengan 3.200.000. Kemudian model yang kedua menjadi x plus 2y sama dengan 1.400.000. Dan model matematika yang ketiga itu menjadi 2x plus 2y plus z sama dengan 2.900.000. Nah, demikian teman-teman mungkin presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Baik, terima kasih Redita. Gimana yang lain? Saya beda Bu dengan Redita. Beda? Coba Iya, Bu. deh kalau beda. Nula, Tadi silakan. Redita tadi ya misalkan X itu adalah harga lukisan penari tradisional. Kalau saya X itu lukisan penari tradisional. Tidak ada harganya. Kalau Redita ada harganya ya. Nah, gimana yang lain? Ada yang bisa menanggapi? Mana nih yang benar? Yang punyanya kelompok Redita apa kelompoknya Inul? Ibu simpulkan ya, biar nggak lama. Jadi, kalau kalian membuat pemisalan itu, satuannya harus dituliskan. Kalau dia membahas tentang harga, berarti kalian pas pemisalan X sama dengan harga lukisan apa, gitu ya, mulanya. Nanti kalau yang ditanyanya jumlah atau banyak, misalkan tepung terigu, berarti jumlah tepung terigu, gitu. Yang ditulis ya, Nula, jangan tepung terigu saja. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya sudah bisa Baik. mengerti Bu. Iya, terima kasih Nula. Selanjutnya, permasalahan 2. Tadi siapa yang mau presentasi ya? Ya Bu, saya boleh presentasi jawaban kelompok saya Bu. Boleh, silahkan Novi. Yang diketahui dari permasalahan yang nomor 2, harga tiket dewasa 100.000, harga tiket remaja 75.000, harga tiket anak-anak 50.000. Kemudian yang ditanyakan model matematika dari permasalahan yang nomor 2. Kemudian yang saya gunakan X itu sebagai tiket dewasa, yaitu tiket remaja, Z tiket anak-anak. Kemudian model matematikanya yang pertama X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 137. Yang kedua itu kan 100.000. X harganya 100.000 kan ya Bu ya? Ya. 100.000 X ditambah 75.000 Y ditambah 50.000 Z sama dengan 10.900.000. Itu saya sederhanakan sehingga menjadi 100X ditambah 75Y ditambah 50Z sama dengan 10.900. Kemudian yang ketiga, X sama dengan 2Z. Kemudian X dikurangi 2Z sama dengan 0, Bu. Itu model matematikanya. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pemisalannya Novi dan kelompoknya pakai X, Y, Z juga, sama kayak Helmina? Iya, Bu, sama. X-nya pakai apa, Novi? Tiket dewasa, Bu. Tiket dewasa saja? Iya. Atau harga tiket dewasa? Harga tiket dewasa maksudnya. Oke, di situ ya, nanti diperhatikan ya. Kan baru tadi Ibu bilang ya. Jadi satuannya harus diisi di sana, biar jelas kita mau hitung yang mana. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang lain bagaimana? Ada yang memiliki jawaban yang berbeda mungkin? Pas ya? Sama ya? Bu. Terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah bisa berdiskusi dengan semangat. Setelah kalian berdiskusi tadi dengan kelompok kalian, kira-kira sudah punya bayangankah apa itu SPLTV? Nah, di tujuan pembelajaran tadi, kan Ibu sudah sebutkan. Ada 2 tujuan, Helmina. Menurut Helmina, ciri-ciri SPLTV itu apa saja, Helmina? Ya Bu, ciri-ciri SPLTV itu yang pertama memuat 3 jenis variabel, yang kedua persamaan yang memuat 3 jenis variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 1. Oke, yang lain bagaimana? Ya, itu tadi ya sudah dipaparkan oleh teman kalian. SPLTV itu adalah sistem persamaan linear yang membuat 3 jenis variabel, di mana masing-masing variabelnya memiliki pangkat tertinggi itu 1. Nah, untuk bentuk umumnya,
AX plus BY plus plus CZ sama dengan D1 atau A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2 dan A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, di mana untuk masing-masing A, B, dan C-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti itu ya yang disebutkan di buku kalian ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, dari yang kita pelajari tadi, bagian mana yang sulit untuk dikerjakan? Ada Bu, Yang bagian mana Bu J? ini Bu, di contohnya Ibu ini pakai variabel X, Y, Z. Apa bisa pakai abjad lain Bu untuk gantikan variabelnya? Oke, Ibu kembalikan lagi ke yang lain. Bagaimana tuh pendapatnya Bu J? Apakah harus X, Y, Z atau boleh huruf yang lain? Bagaimana? Boleh Bu, boleh dipakai huruf apa saja. Nah, itu ya Bu J ya. Jadi bebas Ibu, berkreasi. Yang teman-teman. jelas jangan sama. Tapi kalau misalkan Bu J mau buat pemisalan, kalau misalkan tadi itu X-nya dengan harga lukisan tradisional Bali, ya semua yang X-nya nanti tradisional Bali atau pakai A gitu misalnya. Jadi semua yang A itu yang masuknya tradisional Bali. Seperti itu ya Bu J ya, jangan ditukar-tukar. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, kita fokus lagi. Nah, tadi kan kalian sudah LKPD sudah, berdiskusi sudah, terus menyimpulkan juga sudah. Nah, sekarang Ibu mau lihat, kalian tadi benar-benar berdiskusi secara maksimal dengan kelompoknya atau tidak? Silahkan sekarang buka GC-nya, sudah dibuka. Di sana ada tes formatif, ada 2 soal. Siapkan dulu perangkatnya, handphonenya. Yang gak waktunya habis, silahkan dikirimkan. Ibu akan cek dari sini. Sudah dikirim semua ya, anak-anak ya? Bu, Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Masih ada 2 lagi yang belum mengirimkan. Silahkan kirimkan dulu. Redita, gimana Redita? Sudah? Sudah Bu. Baik, Ibu cek. Nah, selamat kepada Redita dan Novi Kurnia. Nilainya 100. Ye, Terima bukan kasih ya sudah mengerjakan tes formatifnya. Jadi Ibu bisa melihat, merefleksi bagaimana pembelajaran kita tadi. Nah, bagi yang belum Ibu sebutkan hasilnya, nanti bisa lihat di GC untuk hasilnya. Ibu akan kirimkan di sana. Yang merasa nilainya nanti di bawah KKM, ingat KKM kita ada 80 ya. Jadi yang nilainya di bawah 80, silahkan buka yang bagian remedial. Jadi kerjakan soal-soal yang ada di sana. Dan yang nilainya 80 ke atas sampai 100 dan kerjakan bagian pengayaan. Seperti itu ya anak-anak ya. Karena ini sudah mendekati bel istirahat, jadi kita tutup dulu deh pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, karena tadi pembelajarannya diawali dengan doa, maka sekarang kita akhiri juga dengan doa. Ibu minta tolong Nula deh. Nula, silahkan pimpin doa Nula. baik Ibu. Nah, teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Nula sudah dibantu Ibu untuk memimpin doanya. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kalian siapkan tentang materi menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena yang tadi baru kita bahas hanya memodelkan ya anak-anak ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas ya cara menyelesaikan. Di situ ada 3 cara, dipelajari dulu di rumah. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, biar kita bisa tetap bertemu pandang seperti ini ya anak-anak ya. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang Bu. Bu. Selamat siang, Bu.